Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam kegiatan layanan bimbingan dan konseling kelas 8 semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Pada kesempatan ini, Bu Guru akan menyampaikan materi tentang cara menghindari prasangka buruk. Apakah ada prasangka baik? Ada. Prasangka baik itu silahkan kalian lakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Mengapa Bu Guru menyampaikan cara menghindari prasangka buruk? Karena prasangka buruk itu kalau terjadi pada diri kita akan berakibat kurang baik bagi diri kita sendiri. Nah anak-anak, mari kita masuk kepada materi kita yang tadi, yaitu cara menghindari prasangka buruk. Nah anak-anak, supaya di dalam kegiatan kita lebih dinamis, lebih bersemangat, mari kegiatan pada kesempatan ini kita mulai dengan kuis terlebih dahulu. Silahkan kalian persiapkan kertas dan ballpoint. Ya. Kuis ini kita namai kuis 3 angka. Silahkan kalian amati. Kita lakukan langkah demi langkah. Yang pertama, tulislah 3 angka terdiri dari ratusan, puluhan, dan satuan. Saya ulangi, tulislah 3 angka terdiri dari ratusan, puluhan, dan satuan. Dengan catatan, angka depan dan belakang tidak boleh sama. Kemudian, angka ratusan lebih besar dari angka-angka di belakangnya. Ya, coba kalian cek dulu apakah sudah sesuai dengan catatannya. Ya, kita lanjutkan yang kedua. Kemudian angka tersebut kalau sudah mendapatkan angka ratusan, puluhan, dan satuan, kemudian angka tersebut kita balik menjadi yang tadinya berada pada satuan diletakkan pada ratusan, kemudian yang di tengah tetap, kemudian yang ratusan di belakang menjadi satuan. Ya. Kemudian setelah dibalik, kemudian dikurangkan atau dikurangi. Angka yang atas dikurangi angka yang bawah. Sudah? Ya. Kalau sudah, kita lanjutkan. Apabila tinggal puluhan dan satuan, untuk ratusan ditambah 0 atau kosong. Tetapi kalau tidak, tetap seperti itu saja ya. Tetapi apabila tinggal puluhan dan satuan, maka ditambah dengan angka 0. Ya, kita lanjutkan lagi. Kemudian setelah ditambah tadi, kemudian angka tersebut dibalik lagi. Ya, yang tadinya ratusan menjadi satuan, kemudian yang yang puluhan tetap, kemudian yang ratusan menjadi satuan. Ya, kalau sudah dibalik, kemudian dijumlahkan. Ya, saya beri waktu kurang lebih 5 menit. Terlalu lama ya? Kita beri waktu 1 menit. Ya, kita beri 1 menit.
Tapi waktu 1 menit, silakan. Ya, waktunya habis. Berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah 1089. Kalau hasilnya tidak seperti itu, 1089, berarti kalian masih salah. Coba dikoreksi lagi, ya, sambil diorek-orek, ya, coretan. Ya anak-anakku, ini hanya sebagai penyemangat saja supaya kalian merasa punya semangat di dalam mengikuti layanan bimbingan ini, ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang tadi, yaitu cara menghindari prasangka buruk. Nah, sekarang pengertian prasangka buruk adalah apa itu prasangka buruk? Prasangka buruk adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui sendiri, dan anggapan tersebut belum tentu benar, ya. Jadi yang nama saja prasangka, berarti belum tahu betul tentang kebenarannya, ya. Jadi prasangka buruk adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui sendiri, dan anggapan tersebut belum tentu benar, ya. Kemudian yang kedua yaitu prasangka buruk dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang, yaitu menimbulkan rasa tidak senang, tidak simpatik, dan bahkan memusuhi. Nah, ini adalah hal-hal yang menjadikan apabila seseorang mempunyai prasangka buruk, jadi kurang baik. Nah, kemudian yang selanjutnya, agar kita bisa terhindar dari prasangka buruk itu apa? Apa saja yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari prasangka buruk? Ini ada kiatnya. Yang pertama adalah dalam diri kalian itu mulailah untuk selalu berpikir kritis dalam melihat fenomena, ya. Jadi kalau kita dalam situasi tertentu, kita harus selalu kritis, ya. Jadi seseorang yang kritis itu akan selalu mencari fakta dan kebenarannya terhadap sesuatu yang belum pasti. Jadi kalau ada sesuatu yang belum pasti, ya, mungkin ada orang yang berbicara dengan baik atau apa, biasanya kita langsung terbawa pada situasi yang berprasangka buruk tadi, ya. Padahal belum tentu. Nah, agar kita bisa terhindar dari prasangka buruk, salah satunya adalah mulai untuk selalu berpikir kritis, kita mencari kebenaran, ya. Nah, ini bisa kita lihat dengan membaca buku, ya, mencari sumber-sumber informasi, ya, sehingga kita itu tidak mudah untuk
selalu menerima informasi yang diterima begitu saja tanpa kita melihat faktanya dulu, ya. Terus yang kedua, kiat untuk menghindari prasangka buruk yaitu gunakan perspektif dua sisi jika dihadapkan pada suatu atau sebuah persoalan. Ya, jadi kita kalau mempunyai persoalan, ya, kita jangan hanya melihat dari sudut pandang kita sendiri, tetapi kita juga perlu melihat sudut pandang dari orang lain. Ya, apakah orang lain itu benar atau salah, ya. Jadi jangan mengatakan bahwa yang benar itu saya, tetapi tidak melihat sudut pandang orang lain. Sehingga dengan adanya sudut pandang kita sendiri dan sudut pandang orang lain, nah maka akan menjadi lengkap, ya, sehingga kita terhindar dari prasangka buruk. Nah, kemudian yang ketiga yaitu berhentilah ikut-ikutan forum yang membicarakan keburukan orang lain, ya. Nah, misalnya ada sekelompok temanmu atau mungkin orang di masyarakat, ya. Kadang-kadang ada orang yang suka berbicara yang buruk, ya, membicarakan orang lain yang seharusnya tidak dibicarakan di umum, ya. Nah, kalian kalau mengetahui ada yang seperti itu, dihindari saja, ya, supaya kita tidak berprasangka buruk. Misalnya ada orang yang suka berbicara tentang keburukan orang lain, ya mari kita hindari saja, ya. Ya. Terus yang keempat adalah berteman dengan semua orang tanpa pandang latar belakang. Nah, ini berarti tidak usah membeda-bedakan, ya. Nah, kadang-kadang yang kita lakukan itu kalau kita berteman hanya pada teman yang cantik, ya, mungkin yang ganteng, ya, yang pinter, ya, tidak boleh yang kaya, yang miskin, ya. Jadi yang miskin pun harus tetap diajak berteman, yang mungkin kurang ganteng diajak berteman, kemudian yang yang kurang cantik, ya, diajak berteman, yang kurang pinter atau kurang pandai juga diajak berteman. Jadi kita tidak usah membeda-bedakan. Nah, kalau kalian bersikap seperti itu pasti banyak teman, punya teman yang banyak, ya. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah berpikir skeptis, ya, berpikir skeptis terhadap sesuatu yang belum pasti. Berpikir skeptis itu apa, ya? Jadi berpikir skeptis itu maksudnya adalah kita jangan mudah percaya kepada orang lain, ya. Jadi kita harus ini dulu, ya, menelusuri dulu apakah yang disampaikan itu benar atau tidak, ya. Kalau memang itu sesuatu yang hanya gosip dan sebagainya, ya tidak usah kita dengarkan, ya. Kita jangan mudah percaya pada orang lain sebelum kita tahu pasti tentang kebenarannya. Nah, anak-anakku, silahkan 5 ini kalian lakukan apabila kalian ingin menghindari prasangka yang buruk terhadap sekelompok orang atau kelompok suatu organisasi atau mungkin seseorang, ya. Ini silahkan kalian terapkan pada diri kalian. Kemudian yang selanjutnya adalah akibat prasangka buruk. Nah, ini tentu ada akibatnya, ya. Nah, seseorang yang mempunyai prasangka buruk, maka dalam dirinya akan timbul perasaan cemas, gelisah, tidak tenang, ya. Karena apa? Karena yang dipikirkan hanya keburukan orang lain, ya. Maka kita menjadi
gelisah, nah jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begini ya. Daripada memikirkan seperti itu, silahkan memikirkan hal-hal yang baik saja ya. Ya. Terus yang kedua, akibat prasangka buruk yaitu membuat permusuhan. Ya, membuat permusuhan karena prasangka itu kan belum tentu benar ya, prasangka buruk itu belum tentu benar. Nah, kadang-kadang orang yang mendengar bahwa mungkin dia dikata-katain yang tidak benar tadi, akibatnya apa? Marah. Nah, akibatnya terjadi permusuhan. Oleh sebab itu, yaitu tadi, kita jangan mudah untuk berprasangka buruk terhadap orang lain. Pikirkan yang positif-positif, yang baik-baik saja pada orang lain ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu jiwamu atau jiwa kalian akan merasa kesepian ya, karena kita punya musuh ya. Kalau selalu berprasangka buruk pada orang lain ya, kita punya musuh ya, di mana-mana punya musuh, akhirnya kalian sendiri ya. Nah, apabila kalian sendiri, akibatnya menjadi sepian ya, kesepian. Nah, oleh sebab itu, supaya kalian mempunyai teman yang banyak, maka jangan melakukan berprasangka yang buruk ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu tidak punya teman. Ini ya jelas kan, karena kalian kalau punya teman selalu ya mungkin berprasangka buruk terhadap orang itu atau temanmu itu, sehingga temanmu juga tidak merasa nyaman berada di dekatmu ya. Sebab itu teman-teman pada menjauh atau menghindar. Nah, supaya kalian mempunyai teman ya, hindari prasangka buruk itu dan kalian mempunyai prasangka yang baik terhadap semua orang atau kepada temanmu. Kemudian yang kelima yaitu tentu saja ya, kalian hidupnya tidak bahagia, kesepian, cemas ya, kemudian tidak tenang, punya musuh ya. Nah, anak-anakku, itu saja materi dari Bu Guru. Silahkan kalian pahami dan diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Pesan Bu Guru, jangan kalian lakukan ya prasangka buruk pada orang lain. Silahkan kalian lakukan adalah prasangka yang baik-baik saja kepada orang lain agar hidup kalian menjadi bahagia. Sekian dan terima kasih. Demikianlah anak-anakku materi yang Bu Guru sampaikan. Untuk tugas pada kesempatan ini yaitu apa yang bisa Anda lakukan jika sahabatmu mempunyai kebiasaan berprasangka buruk terhadap orang lain. Ya, silahkan kalian jawab dalam buku layanan bimbingan dan konseling. Nah, anak-anakku, kiranya ini saja dari Bu Guru. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.